Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yosifat Kuliza, NIM A1E1180006. Di sini Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar di dalam kelas. Nah, di sini sebelum Ibu memulai, Ibu mempunyai tema nih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, temanya yaitu peran teman sebaya dalam proses pengembangan karir. Nah, apa sih yang ada dalam pikiran Anda sekalian tentang peran teman sebaya dalam proses pengembangan karir? Nah, peran teman sebaya ini sangatlah penting dalam proses pengembangan karir, di mana dengan adanya teman, kita bisa mengetahui apa itu informasi atau mengetahui apa aja perkembangan karir yang nantinya akan karir tersebut akan menjadi suatu keinginan atau suatu ketercapaian kita dalam melanjutkan suatu kehidupan, di mana dengan adanya karir dan karir yang baik itu berasal dari teman, di mana dengan teman kita bisa mengetahui apa saja yang harus karir apa saja yang nantinya akan yang bagus untuk kita. Nah, di sini Ibu mempunyai suatu pengertian dari karir. Karir adalah suatu bentuk rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman yang kita punya, yang berguna untuk mengembangkan tingkat kemampuan kita memiliki, dan karir sangat berguna untuk meningkatkan suatu kegiatan yang nantinya berguna untuk meningkatkan suatu karir yang dimiliki. Nah, karir di sini sangatlah penting bagi suatu kehidupan, di mana dari pernyataan di sini, karir adalah suatu bentuk rangkaian perilaku yang berhubungan dengan pengalaman. Nah, di sini sukses atau tidaknya sebuah karir itu dilihat dari pengalamannya, di mana suatu tingkat pengalamannya itu semakin tinggi, maka suatu proses karir itu akan lebih baik. Nah, di sini Ibu mempunyai pengertian, yaitu karir ini mempunyai dampak yaitu positif dan dampak negatif, di mana dampak positif yang pertama memberikan informasi yang kita perlukan. Nah, dengan adanya karir mempunyai dampak positif. Yang pertama, memberikan informasi yang kita perlukan. Nah, karir ini dampak positif dari karir di sini mempunyai yaitu memberikan suatu informasi yang diberikan yang kita perlukan. Nah, Ibu mencocokkan dengan peran teman sebaya. Nah, di sini peran teman sebaya ini sangatlah penting dalam kehidupan untuk berkarir, di mana dari dampak positif suatu karir yaitu memberikan informasi yang kita perlukan. Dengan adanya kita berteman atau bergaul dengan sesama teman, kita dapat mendapatkan suatu informasi yang kita butuhkan agar proses karir itu mendapat suatu pengalaman, kembali ke pengertian yang karir di sini, mendapat suatu pengalaman yang baik. Yang kedua yaitu memberikan suatu motivasi. Nah, dampak positif dari karir ini memberikan suatu motivasi, di mana dengan Ibu mencocokkan dengan peran teman sebaya di sini. Peran teman sebaya itu memberikan suatu motivasi. Seperti contoh nih, Ibu mempunyai di sini. Ibu mempunyai contoh yaitu anak sedang belajar kelompok. Nah, di sini dengan kita belajar berkelompok. Nah, di sini bisa Anda lihat ya. Dengan kita belajar berkelompok ini dapat memberikan suatu motivasi, atau yang tadinya kan dalam proses pembelajaran kita tidak mengetahui apa sih
misalkan kayak pelajaran matematika nih. Nah, dengan kita belajar berkelompok, kita dapat mengetahui dampak mengetahui jalan bagaimana cara menyelesaikan suatu dari pembelajaran matematika. Dan peran teman sebaya dan peran teman di sini sangatlah penting ya bagi untuk mengembangkan suatu karir nantinya. Yang kedua yaitu dapat bertukar pikiran untuk menambah wawasan. Nah, maksud di sini yaitu nah, Ibu memberikan contoh lagi nih seperti belajar berkelompok lagi ya, Nak. Nah, dengan adanya kita belajar berkelompok, kita dapat bertukar pikiran atau menambah suatunya wawasan, di mana yang tadinya nih kita kebingungan bagaimana sih cara menyelesaikan pelajaran. Ibu kan tadi mencontohkan seperti belajar matematika, kita tidak mengetahui jalan keluarnya. Misalkan 2 tambah 2 dan peran teman sebaya ini dapat membantu sekali dalam proses pembelajaran, di mana dari tadinya Ananda sekalian tidak mengetahui apa itu 2 tambah 2 itu 4. Nah, dengan adanya teman atau peran teman sebaya ini, kita dapat menambah suatu wawasan atau menambah suatu wawasan yang tadinya tidak tahu akhirnya mengetahui. Dan peran teman sebaya ini sangat mendukung sekali dalam proses pengembangan karir, di mana ya itu tadi, dari kita mulai tidak tahu, dengan kita tadinya belum mempunyai suatu pengalaman yang lebih luas. Nah, dengan adanya peran teman di sini, kita dapat membantu sekali dalam proses pengembangan karir. Selanjutnya, memberikan suatu hiburan saat sedih. Nah, memberi suatu hiburan. Apa sih yang Ananda pikirkan tentang memberikan suatu hiburan? Nah, dalam proses pengembangan karir itu, peran teman sebaya ini sebagai suatu kayak, misalkan kayak gini. Kalian memilih jurusan. Nah, hiburan sedih. Nah, kalian memilih jurusan dan kalian sedih. Jurusan apa sih yang seharusnya kalian ambil atau seharusnya kalian dapatkan kan? Nah, dengan adanya teman di sini, kalian bisa mengetahui bagaimana sih cara-cara yang terbaik yang nantinya akan kalian lakukan. Dan peran teman sebaya ini dapat berperan penting sekali dalam proses pengembangan karir, karena yaitu tadi, dengan adanya teman, kita tadinya sedih, teman tersebut bisa dapat menghibur kita menjadi lebih bisa mengembalikan suatu mood kita yang tadi, yang bisa dikatakan mood kita tadi tidak baik lagi. Nah, di sini dari proses pengembangan karir, dari pengertian karir ini mempunyai suatu dampak positif baik dan negatif. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan kan apa saja dampak-dampak positif dari karir. Nah, Ibu akan menjelaskan juga bagaimana dampak negatif dari karir. Yang pertama yaitu suka memaksakan kehendak. Nah, dari suka memaksakan kehendak, apa yang Ananda pikirkan tentang suka memaksakan kehendak? Di sini dampak negatif dari karir ini tidaklah baik ya untuk pengembangan suatu karir, di mana apabila suatu karir itu tidak kalian kuasai atau tidak kalian mengerti apa itu maksud dari karir tersebut, maka karir itu akan menjerumuskan kalian ke hal yang negatif, di mana apabila dari peran. Nah, Ibu memberikan contoh nih. Memberikan contoh seperti anak tawuran. Bisa Anda lihat ya, ini contoh dari karir, dampak
dampak negatif dari karir. Nah, ini seorang anak tawuran. Nah, dalam peran teman sebaya ini apabila kalian salah memilih teman, maka kalian akan ikut-ikut perkembangan karir, di mana ikut-ikut kawannya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kalian kan ini anak SMA sekarang, apalagi bentar lagi kan kalian kelulusan. Nah, apabila kalian tidak dapat mengontrol diri, maka karir Anda akan berdampak seperti ini. Karena dalam perkembangan anak SMA ini sangatlah minim ya, karena ya bisa dikatakan dia gitu. Apabila kalian salah memilih teman, maka kalian akan terjerumus ke hal yang tersebut, dimana ini sangat rentan sekali ya nak. Apabila kalian tidak bisa mengontrol diri, atau bila kalian tidak bisa mengontrol tidak bisa memilih teman yang baik untuk kalian nanti untuk proses pengembangan karir, maka dampak tersebut mudah sekali kalian terjerumus di sini. Nah, selanjutnya yaitu suka mengganggu saat kita sedang belajar. Nah, dalam peran teman sebaya ini, ibu memberikan contoh nih. Kalian kan sedang belajar. Nah, kalian kan ibu memberikan contoh, kalian berteman orang tiga atau orang dua. Nah, peran teman sebaya di sini apabila kalian tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa memilih teman, maka teman kalian ini akan membawa dampak negatif, di mana misalkan kita lagi belajar nih, lagi serius. Nah, ada teman kalian mengganggu kalian dalam proses pembelajaran. Nah, itu tidak baik ya dalam proses pengembangan karir, di mana titik fokus kalian akan hilang dengan sekejap saja karena teman tadi yang mengganggu Anda. Selanjutnya, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, apa sih yang dalam pikiran Anda sekalian tentang mengajak untuk melakukan hal yang dilarang? Nah, ibu memberikan contoh seperti ini ya nak. Nih, membolos. Nah, ini kan membolos dari jam pelajaran ini kan merupakan tidak baik ya bagi perkembangan karir dari apalagi ini kan sikap seperti ini kan tidak baik untuk anak peserta didik. Nah, ini termasuk dilarang. Nah, dampak yang didapatkan dari membolos tersebut itu kembali ke Ananda juga, dimana apabila kalian membolos itu nanti seandainya nih kalian membolos, kalian memanjat pagar kan, ini kan ibu memberikan contoh, ini kan memanjat pagar kan. Nah, apabila kalian memanjat pagar dan juga kalian jatuh nantinya, nah itu akan yang rugi Ananda sekalian, bukan dari pihak sekolah atau dari pihak manapun. Yang rugi ya Ananda sendiri. Maka peran teman sebaya dalam proses pengembangan karir ini sangatlah penting dalam untuk mengembangkan suatu karir, di mana yaitu tadi apabila kalian tidak bisa mengendalikan dari dampak-dampak negatif dari karir, maka ya seperti ini Ananda bisa terjerumus dalam hal seperti ini, ikut-ikut teman. Nah, dan juga peran teman sebaya ini sangat berpengaruh sekali ya dalam proses pengembangan karir, karena di mana kalian itu hidup dalam lingkup kalian hidup dalam ruang lingkup sekolah. Nah, dalam ruang lingkup sekolah itu sangat mempengaruhi sekali dalam proses yaitu tadi perkembangan karir. Apabila ruang lingkup Anda itu banyakkan hal-hal positif, maka kalian akan mengikuti hal-hal yang positif. Minim sekali Anda mengikuti suatu hal-hal yang negatif. Nah, di sini ibu kan menjelaskan juga suka mencari kesalahan orang. Nah, apa sih yang dalam pikiran kalian tentang suka mencari kesalahan orang? Misalkan nih, misalkan dalam proses pengembangan karir dari sini kan, nah di sini apabila kalian tidak bisa
mengendalikan suatu hal negatif Anda, maka Anda akan suka gigit, suka mengatakan, suka mencari suatu kesalahan dari orang lain, di mana suatu hal tersebut berdampak buruk sekali ya apabila kalian tidak bisa mengendalikan suatu emosi atau suatu mengendalikan suatu hal-hal tersebut. Nah, di sini dari penjelasan ibu tadi, dari mulai pengertian karir, dari mulai dampak positif, dari mulai dampak negatif. Nah, ibu akan mengambil suatu inti atau mengambil suatu ya bisa bermanfaat lah untuk kalian. Nah, peran teman sebaya ini sangatlah penting ya bagi untuk kalian. Apalagi kalian kan udah SMA nih, bentar lagi kan mau tamat. Nah, peran teman sebaya ini sangatlah penting apabila kalian bisa mengendalikannya ke jalan yang baik, di mana apabila Ananda sekalian tidak bisa mengendalikannya, maka Ananda akan terjerumus ke dampak negatif. Nah, dampak negatif ini sangatlah tidak baik dalam proses ya karir Anda nantinya. Nah, sebelum ibu tutup, ibu mempunyai suatu motivasi nih untuk kalian semua, untuk Anda semua, yaitu motivasi menuju sukses dalam berkarir. Nah, apa sih yang kalian pikirkan menuju sukses dalam karir? Atau ibaratkan kita meraih suatu impian menuju sukses itu seperti kayak mengambil bintang di langit. Nah, apabila kita bisa mengendalikan suatu pengaruh-pengaruh baik itu positif maupun negatif dari suatu karir, maka kalian bisa mengambil suatu bintang yang ada di langit, yang bisa dikatakan meraih bintang setinggi-tingginya. Yang pertama yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda bisa merubah dunia. Apa maksudnya di sini? Nah, apabila kita bisa meraih suatu pendidikan dari mulai STK sebelumnya, dari mulai TK sampai ke sarjana, dan hal tersebut suatu kesuksesan dilihat dari pendidikan, di mana apabila pendidikan seorang itu dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka suatu pendidikan dapat mengubah dunia Anda, di mana yaitu tadi apabila kita bisa meraih suatu cita-cita Anda, dapat meraih suatu mimpi Anda, maka kehidupan Anda bisa dikatakan sukses. Tetapi tergantung pada Anda sekalian. Anda sekalian mau berubah atau tidak. Selanjutnya, kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa waktu kita hanya untuk menunggu. Maksudnya di sini kan ini kan kalian kan anak SMA, Anda semua kan anak SMA. Nah, apa salahnya kita berkarir dari mulai sekarang, bisa berkarir dari sekarang aja sebelumnya. Maksud di sini yaitu berkarirlah dari sejak dini sampai ke dewasa kelak. Nah, itu akan lebih baik daripada berkarir sudah dewasa menuju tua. Dimana berkarir dari mulai dini itu dapat melatih suatu kemandirian kita. Hal tersebut semakin lama kita menggali suatu pengalaman, maka karir tersebut akan menjadi lebih baik. Nah, sepertinya cukup ya, Ibu. Bagaimana cara Ibu mengajar di kelas ini, dan juga waktu Ibu juga sudah habis. Ibu akan menutup pembelajaran pagi hari ini. Apabila ada kata-kata salah dari Ibu mohon maaf. Apabila dalam penyampaiannya Ibu ada kesalahan kata-kata atau kesalahan itu berasal dari kesalahan dari Ibu.
Nah, di sini Ibu akan mengakhiri. Cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.